Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia dari peradaban jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan dan ilmu pengetahuan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk pada hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir. Langsung saja saya berdiri di sini akan memberikan sedikit materi mengenai sabar. Melatih kesabaran memanglah berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri washolati innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 146 Allah berfirman, Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, sabar secara bahasa sabar berarti rodia, yaitu ridho. Tajalla, yaitu mengikat, hamala, yaitu bertahan, ihtamala, yaitu menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fihudu wa'id ami na'am, dalam ketenangan, dan du'una sakwa, tanpa mengeluh. Namun, tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Mengapa berat? Karena dalam arti bahasanya sendiri, dalam sabar kita harus mampu menahan diri dalam hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang menyenangkan dan memberi kenikmatan. Jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar dalam menahan amarah, sabar melawan godaan nafsu, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Bentuk sabar yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, yaitu ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala, yang ia katakan adalah fasabarun jami'ul halim. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 185 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berumur darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang menilai baik urusan buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang baik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf telah menjadi seorang yang besar dan orang saudaranya meminta maaf kepadanya. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam dalam Al-Quran,
yang artinya dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya. Sungguh luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Kemudian yang kedua, kita harus sabar menahan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlari dari godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah bercerita, dan perempuan yang dia menggoda Yusuf yang tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Namun kemudian Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, kita juga harus bersabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana seorang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Kemudian Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun yang sulit itu, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Kemudian akan datang tahun di mana manusia diberi hujan yang cukup, dan pada masa itu mereka akan memeras anggur. Kisah Quran Surah Yusuf ayat 47-49. Maka dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran, mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dan penuh kesabaran, akhirnya dapat membuahkan tahun yang manis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.